Demi kesehatan, Mas Danu memaksaku minum jus vitamin spesial setiap pagi, namun aku memilih memberikan semua gelas itu kepada Siska, sekretarisnya yang diam-diam menjadi duri di rumah tanggaku. Seminggu kemudian, Mas Danu panik luar biasa melihat perubahan fisik yang mengerikan pada Siska, tanpa menyadari bahwa racun untuk melenyapkanku justru sedang menghancurkan wanita simpanannya sendiri. Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Pagi di Jakarta selalu dimulai dengan hiruk-pikuk yang sama, namun di dalam ruang makan apartemen mewah kami, suasana terasa begitu hening dan terkendali. Aku duduk merapikan gamis katun yang membalut tubuhku, memastikan setiap lekuknya tetap terlihat sopan namun elegan di balik hijab pashmina yang kupasang dengan teliti. Di depanku, Mas Danu sibuk dengan blender kesayangannya, mencampurkan berbagai buah dengan serbuk misterius yang ia klaim sebagai vitamin premium dari luar negeri. Aku memperhatikannya dari balik bulu mataku, mengamati punggung tegapnya yang dibalut kemeja kerja mahal, bertanya-tanya sejak kapan suamiku menjadi begitu peduli pada asupan nutrisiku setiap pagi tanpa absen sedikit pun. Ayo sayang, dihabiskan selagi segar. Ini khusus untuk menjaga staminamu agar tidak mudah lelah, ucap Mas Danu sambil menyodorkan segelas besar jus berwarna merah pekat ke hadapanku. Senyumnya terlihat begitu tulus, tipikal wajah suami idaman yang akan membuat wanita manapun merasa beruntung. Namun ada kilatan aneh di matanya yang membuat tenggorokanku tiba-tiba terasa kering. Ia selalu menunggu di sana, berdiri mematung sambil memperhatikanku hingga tetes terakhir jus itu masuk ke kerongkonganku, seolah memastikan bahwa misi kesehatannya telah terlaksana dengan sempurna. Aku menerima gelas dingin itu dengan tangan yang sedikit bergetar, mencoba membalas senyumannya meski dadaku mulai bergemuruh oleh rasa curiga yang sulit kujelaskan dengan logika. Bau jus itu sebenarnya sangat segar. Aroma stroberi dan bit yang kuat mendominasi, namun ada jejak aroma kimiawi samar yang menusuk indera penciumanku setiap kali gelas itu mendekat ke bibir. Sebagai wanita yang peka, aku merasa ada yang salah dengan konsistensi cairan ini, sesuatu yang terlalu kental dan meninggalkan rasa pahit yang tertinggal lama di pangkal lidah meski sudah dibilas air putih. Mas Danu selalu beralasan bahwa itu adalah efek dari ekstrak akar-akaran herbal yang mahal, namun instingku mengatakan bahwa tidak ada vitamin di dunia ini yang membuat jantungku berdebar tidak keruan setiap kali selesai meminumnya. Aku mulai menyusun rencana di kepala, berpura-pura meminumnya dengan gerakan cepat sambil menutupi mulutku dengan tisu, lalu membuang isinya kembali ke dalam botol kecil yang kusembunyikan di balik saku gamisku yang lebar. Hari ini aku memutuskan untuk membawa vitamin itu ke kantor Mas Danu, tempat di mana segalanya tampak sempurna namun menyimpan banyak rahasia di balik pintu-pintu kaca yang dingin. Aku melangkah menyusuri lobi kantor yang megah, menarik perhatian banyak pasang mata karena penampilanku yang tetap modis dan body goals meski tertutup hijab yang santun. Tujuanku hanya satu, yaitu meja kerja Siska, sekretaris pribadi Mas Danu yang akhir-akhir ini tampak terlalu sering mengirimkan pesan singkat pada suamiku di jam-jam yang tidak wajar. Siska selalu menatapku dengan pandangan meremehkan, seolah aku hanyalah istri rumahan yang tidak tahu apa-apa tentang dunia profesional suaminya, dan hari ini aku ingin meruntuhkan kesombongan itu dengan cara yang paling halus. Siska sedang sibuk dengan cermin kecilnya saat aku tiba, memoleskan lipstik merah menyala yang tampak kontras dengan blazer ketat yang ia kenakan untuk menonjolkan bentuk tubuhnya. Begitu melihatku, ia segera meletakkan cermin itu dan memasang wajah ramah yang dibuat-buat, meski sorot matanya tetap memancarkan persaingan yang kental. Ibu Dania, ada perlu apa pagi-pagi ke sini? Pak Danu sedang ada rapat penting di dalam, sapanya dengan nada suara yang sengaja ditinggikan, seolah ingin menunjukkan bahwa dialah yang paling tahu jadwal suamiku. Aku hanya tersenyum manis,
membiarkan keramahanku menjadi senjata pertama untuk mendekatinya tanpa menimbulkan kecurigaan sedikit pun di benaknya yang penuh tipu daya. Aku hanya lewat tadi dan ingat kalau Mas Danu bilang kamu sering lembur belakangan ini, Siska, jadi aku membawakanmu jus vitamin spesial yang biasa ku minum, ucapku sambil meletakkan gelas plastik berisi jus merah itu di mejanya. Aku bisa melihat binar ketertarikan di matanya. Mungkin ia berpikir bahwa ini adalah caraku untuk menjilatnya atau sekadar menunjukkan kemewahan gaya hidupku sebagai istri bos. Siska menatap jus itu dengan ragu sejenak. Namun saat aku menyebutkan bahwa ini adalah suplemen mahal yang diimpor langsung dari Eropa, harga dirinya seolah terpancing untuk segera mencicipinya. Dia ingin merasakan apa yang aku rasakan. Dia ingin memiliki apa yang aku miliki, dan tanpa ragu dia mulai menyesap cairan itu dengan gaya yang elegan di hadapanku. Wah, rasanya memang beda ya, Bu, terasa sangat kuat, komentar Siska setelah meminum hampir setengah gelas dalam satu tarikan napas, persis seperti yang kuharapkan. Aku memperhatikan bagaimana tenggorokannya naik turun saat menelan cairan yang seharusnya masuk ke perutku itu, sambil membayangkan apa sebenarnya kandungan di dalamnya yang membuat Mas Danu begitu obsesif. Dalam hati aku meminta maaf pada Tuhan jika ini adalah perbuatan jahat, namun bukankah berbagi itu indah, terutama jika Siska memang sangat ingin menjadi bagian dari kehidupan Mas Danu? Jika jus itu memang sehat seperti klaim suamiku, maka Siska akan menjadi lebih bugar. Namun jika sebaliknya, maka aku baru saja menyelamatkan nyawaku sendiri dari tangan pria yang kucintai. Aku meninggalkan meja Siska dengan perasaan yang jauh lebih ringan, namun setiap langkahku menuju parkiran terasa seperti berjalan di atas kabel yang tipis. Aku teringat kembali wajah Mas Danu pagi tadi, bagaimana ia mengusap kepalaku dengan lembut setelah mengira aku sudah menghabiskan jusnya, sebuah gestur kasih sayang yang kini terasa seperti sentuhan maut. Mengapa seorang suami yang tampak begitu sempurna ingin memberikan sesuatu yang mencurigakan kepada istrinya sendiri setiap hari? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku, menciptakan labirin pikiran yang tidak berujung. Sementara di belakangku, gedung kantor itu berdiri kokoh menyimpan bom waktu yang baru saja kusulut sumbunya. Selama perjalanan pulang, aku terus memikirkan reaksi Mas Danu jika dia tahu bahwa vitamin spesialnya kini sedang diproses oleh tubuh sekretaris kesayangannya. Aku tahu Siska adalah wanita yang sangat menjaga penampilan fisiknya. Ia terobsesi dengan kulit mulus dan wajah tanpa celah untuk terus memikat pria-pria di sekitarnya, termasuk suamiku. Jika jus itu memiliki efek samping fisik, Siska adalah target yang paling tepat untuk menunjukkan hasilnya secara instan, karena ia tidak akan pernah bisa menyembunyikan kerusakan pada wajahnya. Aku merasa sedikit ngeri dengan pemikiranku sendiri, namun pengkhianatan yang kurasakan jauh lebih perih daripada rasa bersalah yang mencoba menyelinap masuk ke dalam hati kecilku yang telah terluka. Sesampainya di apartemen, aku segera membersihkan sisa-sisa botol kecil di saku gamisku dan menatap pantulan diriku di cermin besar ruang tamu, melihat seorang wanita muda yang cantik namun kini penuh dengan kewaspadaan. Aku tidak boleh lengah, karena ini barulah permulaan dari sebuah permainan panjang yang tidak aku mulai, namun pasti akan aku menangkan dengan caraku sendiri. Aku akan terus menjadi istri yang patuh di mata Mas Danu, menyiapkan segala kebutuhannya dan menerima perhatiannya dengan tangan terbuka, sambil menunggu waktu yang akan menjawab segalanya. Seminggu, hanya perlu waktu 1 minggu untuk melihat apakah cinta Mas Danu memang murni, ataukah ada kebusukan yang sedang ia tanam di dalam rahimku melalui gelas-gelas jus vitamin itu. Pagi kedua dimulai dengan ritual yang identik, namun kali ini aku menjalaninya dengan ketenangan seorang pemain sandiwara profesional. Mas Danu berdiri di dapur dengan kaos rumahannya yang santai,
namun matanya tetap fokus pada blender yang menderu, menghancurkan buah-buahan segar menjadi cairan merah yang kini terlihat seperti ancaman bagiku. Aku menyesuaikan letak hijab instan yang kukenakan, merasakan bahan kainnya yang lembut menyentuh kulit pipiku yang putih, sambil terus memahat senyum paling manis di wajahku. Ketika ia menyodorkan gelas itu, aku menerimanya dengan antusiasme yang dibuat-buat, memujinya sebagai suami paling perhatian di dunia, sebelum melakukan trik pengalihan yang sama dengan botol kecil di balik saku bajuku. Sesampainya di kantor Mas Danu dengan alasan mengantar makan siang yang tertinggal, aku langsung menuju ruangan Siska yang berada tepat di depan pintu besar suamiku. Siska menyambutku dengan pakaian yang bahkan lebih ketat dari kemarin, sebuah kemeja putih transparan yang menunjukkan ambisinya untuk menggoda siapapun yang lewat. Aku meletakkan segelas jus baru di mejanya, kali ini dengan tambahan cerita bahwa Mas Danu sangat senang melihatnya tampak lebih segar kemarin. Siska tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar sangat percaya diri, lalu meminum jus itu dengan lahap seolah-olah cairan itu adalah ramuan kecantikan yang akan membuatnya berhasil merebut posisi sebagai nyonya di rumah suamiku. Memasuki hari ketiga, aku mulai memperhatikan sesuatu yang ganjil pada perilaku Mas Danu saat kami makan malam bersama di rumah. Ia berkali-kali melirik ponselnya dengan dahi berkerut, tampak gelisah seolah sedang menunggu kabar yang tak kunjung datang, atau justru berita yang tidak ia inginkan. Aku tetap bersikap tenang, menyajikan sayur lodeh kesukaannya dan berbicara tentang rencana liburan akhir tahun seolah-olah tidak ada badai yang sedang mengintai di balik pintu. Namun, setiap kali aku menyebut nama Siska secara tidak sengaja dalam percakapan, tangannya yang memegang sendok tampak sedikit gemetar, sebuah tanda kecil yang hanya bisa ditangkap oleh mata seorang istri yang sedang mengintai. Hari keempat adalah saat di mana benih-benih kecurigaanku mulai menampakkan wujudnya di dunia nyata melalui kondisi fisik Siska. Saat aku berkunjung ke kantor dengan alasan ingin mengajak Mas Danu makan siang bersama, aku melihat Siska sedang memoles bedak dengan sangat tebal di meja kerjanya. Dari jarak dekat, aku bisa melihat pori-porinya tampak membesar dan ada rona kemerahan yang tidak wajar di sekitar area hidung dan mulutnya. Ia tidak lagi menatapku dengan tatapan sombong yang biasanya, melainkan sedikit menunduk seolah ingin menyembunyikan sesuatu yang mulai merusak rasa percaya dirinya yang setinggi langit itu. "Siska, wajahmu kenapa? Apa kamu sedang alergi sesuatu?" Tanyaku dengan nada suara yang penuh simpati, meskipun di dalam hati aku merasa sebuah kepuasan yang dingin mulai merayap. Siska terkejut dan segera menutup cerminnya, bersikeras bahwa itu hanyalah efek kurang tidur karena mengerjakan laporan yang diberikan Mas Danu hingga larut malam. Aku hanya mengangguk mengerti, namun aku tahu betul bahwa tidak ada rasa kantuk yang bisa menyebabkan tekstur kulit berubah menjadi sekasar itu dalam waktu singkat. Aku pun kembali memberikan gelas jus hari itu, yang ia terima dengan ragu namun tetap ia minum, karena mungkin ia pikir vitamin itu bisa membantu memulihkan kondisinya. Malam harinya, aku terbangun karena mendengar suara Mas Danu yang sedang berbicara setengah berbisik di balkon kamar kami yang menghadap lampu-lampu kota. Aku mendekat dengan sangat pelan, memastikan langkah kakiku tidak menimbulkan suara di atas lantai kayu, dan bersembunyi di balik gorden yang menjuntai. Suaranya terdengar penuh kepanikan, ia bertanya kepada seseorang di seberang telepon mengapa reaksinya bisa terlihat begitu cepat dan tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Jantungku berdegup kencang saat menyadari bahwa ia sedang membicarakan efek dari jus yang selama ini ia berikan padaku, mengonfirmasi bahwa apa yang ada di dalam gelas itu memang bukan sekadar vitamin biasa. Aku kembali ke tempat tidur sebelum ia menyadari keberadaanku, berpura-pura tidur pulas dengan napas yang teratur meski pikiranku sedang berperang hebat. Jadi,
Mas Danu memang sengaja merencanakan sesuatu untuk merusak penampilanku atau mungkin kesehatanku secara perlahan, namun ia bingung mengapa korbannya justru menunjukkan gejala lebih awal. Ia tidak tahu bahwa dosis yang seharusnya ku minum selama seminggu kini terkumpul di tubuh sekretarisnya dalam jumlah yang jauh lebih banyak karena Siska meminumnya dengan penuh nafsu. Aku memeluk gulingku erat-erat, merasa ngeri membayangkan pria yang tidur di sampingku ini adalah seseorang yang mampu merancang kehancuran istrinya sendiri dengan begitu rapi. Hari kelima, suasana di kantor Mas Danu berubah menjadi mencekam ketika Siska mulai mengeluh bahwa tenggorokannya terasa terbakar dan kulitnya mulai terasa gatal yang luar biasa. Rekan-rekan kerjanya mulai berbisik-bisik, melihat bagaimana sekretaris cantik itu kini sering menggaruk wajahnya hingga meninggalkan bekas kemerahan yang mengerikan. Mas Danu tampak keluar masuk ruangannya dengan wajah pucat, seringkali menatap Siska dengan pandangan yang sulit diartikan, campuran antara rasa bersalah, takut, dan kebingungan yang mendalam. Ia berkali-kali menyuruh Siska pulang untuk beristirahat, namun Siska yang keras kepala tetap ingin membuktikan loyalitasnya, tanpa tahu bahwa loyalitas itu sedang membunuhnya pelan-pelan. Aku berdiri di sudut lobi, memperhatikan drama itu dari kejauhan dengan perasaan yang sangat kompleks, seperti menonton sebuah film horor di mana aku adalah sutradara bayangannya. Penampilanku tetap sempurna, tubuhku tetap bugar, dan wajahku tetap bersinar karena aku justru rajin meminum jus buah asli yang kubuat sendiri secara sembunyi-sembunyi. Kontras antara aku dan Siska kini terlihat sangat jelas. Aku adalah gambaran kesehatan yang hakiki, sementara dia mulai terlihat seperti mayat hidup yang dipaksakan berdandan. Mas Danu sempat menatapku saat aku menghampirinya, dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan yang nyata terpancar dari matanya saat ia menyadari bahwa aku tetap baik-baik saja. Ketika kami pulang bersama sore itu, suasana di dalam mobil terasa sangat kaku hingga rasanya oksigen di sekitar kami menipis karena ketegangan yang ada. Mas Danu tidak banyak bicara, tangannya mencengkeram kemudi dengan sangat kuat hingga buku-buku jarinya memutih, dan ia berkali-kali melirik ke arahku seolah memastikan aku benar-benar nyata. Aku sengaja memegang tangannya, menanyakan apakah dia baik-baik saja dengan suara yang paling lembut dan penuh perhatian yang bisa kukeluarkan. Ia hanya bergumam tidak jelas, dan aku tahu di dalam kepalanya, ia sedang berteriak mencari tahu mengapa rencananya gagal total dan mengapa racun yang ia siapkan tidak bekerja padaku. Hari ke-6 dimulai dengan keheningan yang menyesakkan di meja makan, seolah-olah udara di apartemen kami telah berubah menjadi racun yang tak kasat mata. Mas Danu tidak lagi bersiul kecil saat menyiapkan jus itu. Gerakannya terlihat kaku, mekanis, dan penuh dengan kecemasan yang berusaha ia sembunyikan di balik punggung tegapnya. Aku duduk dengan tenang, memperbaiki posisi hijab pashminaku di depan cermin kecil, mematut diri melihat wajahku yang tetap segar dan merona, sangat kontras dengan aura kegelapan yang memancar dari suamiku. Ketika gelas itu diletakkan di depanku, aku bisa melihat tangannya sedikit gemetar, sebuah detail kecil yang membuatku ingin tertawa di atas penderitaan batin yang sedang ia alami. Kamu terlihat sangat cantik hari ini, sayang. Sepertinya vitaminnya benar-benar bekerja dengan luar biasa di tubuhmu, ucapnya dengan suara yang terdengar serak, sebuah pujian yang terasa seperti duri yang tajam. Aku menatap matanya dalam-dalam, mencari sisa-sisa kejujuran yang mungkin masih tersisa, namun yang kutemukan hanyalah labirin kebohongan yang sangat gelap dan dalam. Aku membalas pujiannya dengan senyuman paling manis yang pernah kupunya, lalu dengan gerakan anggun, aku memasukkan gelas itu ke dalam tas kerjaku, beralasan akan meminumnya di jalan karena aku sudah terlambat untuk janji temu dengan teman. Mas Danu hanya terpaku, tak mampu melarang, sementara pikirannya pasti sedang berkecamuk membayangkan mengapa istrinya masih tampak seperti bidadari tanpa cela. Begitu tiba di kantor, aku langsung menuju ruangan Siska,
namun langkahku terhenti sesaat ketika melihat pemandangan di sana yang jauh lebih buruk dari dugaanku. Siska duduk di mejanya dengan lampu yang sengaja diredupkan, mencoba menyembunyikan wajahnya di balik tumpukan dokumen yang ia susun sedemikian rupa sebagai tameng. Suara ketikan keyboardnya terdengar tidak beraturan, dan sesekali terdengar isakan kecil yang tertahan, sebuah melodi penderitaan yang seharusnya menjadi milikku jika aku tidak waspada. Aku melangkah masuk dengan kepercayaan diri seorang pemenang, membawa jatah jus terakhir yang akan menjadi penentu dari segala permainan gila yang sedang berlangsung di balik dinding kantor ini. Siska, ini jus untukmu. Kamu terlihat sangat membutuhkan tenaga tambahan hari ini, kataku sambil meletakkan gelas itu dengan lembut di atas meja kayunya yang mahal. Siska mendongak, dan aku hampir saja tersentak melihat betapa hancurnya wanita di hadapanku ini hanya dalam waktu kurang dari seminggu. Kulit di sekitar matanya menghitam, bibirnya bukan lagi merah karena lipstik melainkan biru pucat dan pecah-pecah, serta ada ruam-ruam kecil yang mulai merayap naik ke lehernya yang jenjang. Ia menatap jus itu dengan pandangan kosong, lalu beralih menatapku dengan kebencian yang mendalam, seolah menyalahkan kehadiranku atas segala kemalangan yang tiba-tiba menimpa fisik sempurnanya. Tanpa berkata-kata, Siska meraih gelas itu dan meminumnya dengan sangat cepat, seolah-olah ia sedang mencari pelarian dari rasa gatal dan terbakar yang mungkin sedang menyiksa saraf-saraf di bawah kulitnya. Aku memperhatikan setiap tegukan yang ia ambil, merasakan sebuah kepuasan dingin yang melegakan karena beban racun itu kini telah berpindah sepenuhnya ke tangan yang salah. Setelah gelas itu kosong, ia terbatuk kecil dan memegang dadanya, sementara aku hanya berdiri diam, mengamati perubahan warna kulitnya yang semakin memburuk di bawah cahaya lampu kantor yang dingin. Aku tahu, apapun yang dicampurkan Mas Danu ke dalam minuman ini, dosisnya telah mencapai titik jenuh di dalam aliran darah Siska yang malang. Tiba-tiba pintu ruangan Mas Danu terbuka dengan keras, dan suamiku keluar dengan wajah yang menunjukkan kepanikan luar biasa yang belum pernah kulihat sebelumnya selama 5 tahun pernikahan kami. Ia langsung berlari menuju meja Siska tanpa memedulikan keberadaanku di sana. Tangannya langsung meraih bahu sekretarisnya itu dengan ekspresi penuh ketakutan. Siska, kamu minum apa? Kenapa kamu terus meminumnya? Teriaknya tanpa sadar, sebuah ledakan emosi yang langsung membongkar segala rahasia yang ia simpan rapat selama ini. Siska hanya menatapnya dengan bingung dan lemas. Sementara aku berdiri di sana dengan tenang, memegang tas tanganku dengan elegan sambil menyaksikan keruntuhan sandiwara mereka. Mas Danu menoleh ke arahku, matanya melotot saat menyadari bahwa aku sedang menyaksikan segala kegilaannya dengan tatapan yang sangat dingin dan tidak terbaca. Wajahnya yang tampan kini berubah menjadi pucat pasi, mulutnya terbuka namun tak ada kata-kata yang keluar. Seolah suaranya telah dicuri oleh rasa bersalah yang mencekik lehernya. Ia beralih menatap gelas kosong di meja Siska, lalu menatap wajah Siska yang kini mulai membengkak di beberapa bagian, dan akhirnya menatapku yang tetap berdiri tegak dengan busana yang mengikuti lekuk tubuhku yang sempurna. Pada saat itulah, ia menyadari sepenuhnya bahwa aku tidak pernah meminum setetes pun dari racun yang ia siapkan dengan penuh ketelitian setiap pagi. Mas, ada apa? Kenapa kamu tampak begitu panik melihat Siska meminum vitamin yang kamu berikan padaku setiap hari? Tanyaku dengan nada suara yang paling polos dan lembut, meskipun setiap kata yang kuucapkan adalah belati yang menusuk jantungnya. Suara bisik-bisik dari karyawan lain mulai terdengar di koridor kantor, semua mata kini tertuju pada drama segitiga yang terjadi di depan mata mereka secara terang-terangan. Mas Danu mencoba mengatur napasnya yang memburu, keringat dingin membasahi dahinya, dan ia berusaha keras mencari alasan masuk akal untuk menutupi jejak kejahatannya yang kini telanjang di depan publik. Namun,
Kegagapan di lidahnya menunjukkan bahwa ia telah kehilangan kendali atas permainan yang ia ciptakan sendiri. Siska tiba-tiba merintih kesakitan, memegang perutnya dan mulai limbung dari kursinya, membuat suasana kantor menjadi semakin kacau balau karena kepanikan yang menular. Mas Danu menangkap tubuhnya, namun sorot matanya terus tertuju padaku, seolah-olah aku adalah hantu yang paling menakutkan yang pernah ia temui dalam hidupnya. Aku tidak merasa kasihan, tidak juga merasa sedih. Yang kurasakan hanyalah sebuah kebebasan yang mutlak setelah selama ini hidup dalam bayang-bayang manipulasi suamiku. Aku mengeluarkan ponselku, berpura-pura akan memanggil bantuan. Namun sebenarnya aku hanya ingin memastikan bahwa aku telah merekam setiap detik kepanikan dan pengakuan tersirat yang keluar dari wajah suamiku. Sepertinya Siska harus segera dibawa ke rumah sakit, Mas, biar dokter yang memeriksa apa yang sebenarnya ada di dalam tubuhnya. Lanjutku sambil melangkah mendekat, memberikan tekanan psikologis yang membuat Mas Danu hampir terjatuh. Ia menatapku dengan penuh kebencian sekaligus ketakutan, menyadari bahwa istrinya yang selama ini ia anggap lemah dan mudah ditipu, ternyata adalah sosok yang jauh lebih berbahaya darinya. Seminggu telah berlalu, dan ramalan dalam pikiranku menjadi kenyataan. Siska hancur, dan Mas Danu kini berada di ujung tanduk karena kejahatannya sendiri. Aku tersenyum tipis di balik hijabku, menyadari bahwa babak baru pembalasanku baru saja dimulai dengan kemenangan telak di tanganku. Suasana kantor seketika berubah menjadi hiruk-pikuk saat beberapa petugas keamanan membantu Mas Danu mengangkat tubuh Siska yang terus merintih. Aku berjalan di belakang mereka dengan langkah yang tenang dan teratur, menjaga martabatku sebagai istri pimpinan meskipun hatiku bergejolak hebat menyaksikan kehancuran di depan mata. Mas Danu tampak seperti orang yang kehilangan jiwanya. Ia terus menggumamkan kata-kata yang tidak jelas, sementara matanya sesekali melirik ke arahku dengan ketakutan yang semakin nyata. Di dalam lift menuju parkiran, keheningan menyelimuti kami. Hanya terdengar napas Siska yang berat dan pendek, menandakan bahwa vitamin itu telah merusak sistem pernapasan atau sarafnya secara sistematis. Kami tiba di instalasi gawat darurat sebuah rumah sakit swasta ternama, tempat di mana cahaya lampu neon putih membuat segalanya tampak semakin dingin dan mengerikan. Siska segera dilarikan ke ruang tindakan, meninggalkan aku dan Mas Danu di ruang tunggu yang sepi dan menyesakkan. Mas Danu duduk di kursi plastik dengan kepala tertunduk dalam, tangannya yang gemetar saling bertautan di antara lututnya, mencoba menyembunyikan wajahnya dari pandanganku. Aku duduk tepat di sampingnya, sengaja membiarkan aroma parfum lembutku memenuhi indera penciumannya, memberikan kontras yang menyakitkan dengan aroma obat-obatan yang mulai menyengat di sekitar kami. Mas, apa sebenarnya yang kamu campurkan ke dalam jus itu? Tanyaku dengan nada suara yang sangat rendah, hampir berbisik, namun memiliki ketegasan yang tak terbantahkan. Mas Danu tersentak, bahunya menegang saat mendengar pertanyaanku yang langsung menembus inti ketakutannya yang paling dalam. Ia tidak berani menoleh. Hanya diam mematung seolah berharap lantai rumah sakit ini akan menelannya hidup-hidup dan membebaskannya dari intimidasi diamku. Aku bisa melihat keringat dingin merembes dari balik kemeja mahalnya, menandakan bahwa benteng kebohongannya telah runtuh sepenuhnya dan ia tidak memiliki lagi tempat untuk bersembunyi. Tak lama kemudian, seorang dokter keluar dari ruang tindakan dengan ekspresi wajah yang sangat serius, membuat Mas Danu langsung berdiri dengan gerakan yang terlalu mendadak. Dokter itu menatap kami bergantian, lalu bertanya siapa keluarga dari pasien yang baru saja masuk dengan kondisi yang sangat memprihatinkan tersebut. Mas Danu sempat ragu, lidahnya keluh untuk menjawab, hingga akhirnya aku yang mengambil alih pembicaraan dan memperkenalkan diri sebagai atasan Siska yang membawanya kemari. Dokter itu mengangguk kecil, namun pandangannya tetap tertuju pada berkas di tangannya, seolah ia sedang mencoba mencerna temuan medis yang sangat tidak lazim pada pasien muda itu.
Pasien mengalami keracunan zat kimia logam berat yang terakumulasi secara cepat di dalam aliran darahnya, yang mengakibatkan gagal organ tahap awal dan kerusakan jaringan kulit. Jelas dokter itu dengan suara tenang namun mematikan. Aku melirik ke arah Mas Danu dan melihatnya hampir jatuh jika ia tidak segera berpegangan pada sandaran kursi besi di sampingnya. Dokter itu melanjutkan bahwa dosis yang ditemukan di tubuh Siska sangat tinggi, seolah-olah ia mengonsumsi zat berbahaya tersebut secara rutin dalam waktu singkat. Penjelasan medis itu seperti palu hakim yang mengetuk vonis bersalah tepat di depan wajah suamiku yang kini tampak menua 10 tahun dalam sekejap. Mas Danu mencoba berbicara, suaranya terdengar seperti gesekan amplas di atas kayu, bertanya apakah Siska bisa diselamatkan dari kondisi mengerikan itu. Dokter itu hanya menggeleng pelan, menyatakan bahwa mereka akan melakukan detoksifikasi maksimal, namun kerusakan permanen pada wajah dan beberapa organ dalam mungkin tidak bisa dihindari sepenuhnya. Mendengar hal itu, Mas Danu menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan, sebuah ekspresi penyesalan yang terlambat karena ia kini menyadari bahwa ia telah menghancurkan wanita yang menjadi selingkuhannya sendiri. Aku hanya berdiri di sana, menyaksikan kehancuran mental pria ini dengan perasaan puas yang pahit, karena keadilan mulai menemukan jalannya sendiri. Dokter, apakah mungkin zat itu berasal dari minuman atau suplemen kesehatan? Tanyaku dengan nada ingin tahu yang dibuat-buat, memancing dokter untuk memberikan analisis yang lebih dalam. Dokter itu menatapku tajam, lalu mengatakan bahwa sangat mungkin zat tersebut tercampur dalam minuman karena efeknya yang langsung menyerang sistem pencernaan sebelum menyebar ke kulit. Mas Danu semakin gemetar. Ia menoleh ke arahku dengan tatapan memohon, seolah-olah memintaku untuk berhenti bertanya sebelum seluruh rahasia gelapnya terbongkar di depan otoritas medis. Namun, aku tidak akan berhenti. Aku ingin ia merasakan setiap detik dari penderitaan yang ia rancang untukku, kini berbalik menghantamnya berkali-kali lipat. Setelah dokter pergi, suasana di antara kami menjadi semakin panas meskipun pendingin ruangan rumah sakit bekerja dengan maksimal di atas kepala kami. Mas Danu menarik lenganku dengan kasar, membawaku ke sudut koridor yang sepi untuk menumpahkan segala kemarahan dan ketakutannya yang sudah tidak terbendung lagi. Kenapa kamu memberikannya pada Siska, Dania? Kamu tahu itu untukmu. Kenapa kamu begitu jahat? Desisnya dengan mata yang memerah karena amarah yang bercampur dengan keputusasaan. Aku melepaskan cengkeramannya dengan satu sentakan kuat, lalu menatapnya dengan tatapan yang lebih tajam daripada belati manapun yang pernah ia bayangkan. Jahat, Mas? Kamu menyebutku jahat karena aku berbagi vitamin pemberian suamiku sendiri kepada orang yang paling ia hargai di kantor. Jawabku dengan nada sinis yang menyayat hati. Aku melangkah maju, memaksanya mundur hingga punggungnya membentur dinding dingin, tidak memberinya ruang sedikit pun untuk merasa superior di depanku. Aku membisikkan padanya bahwa aku tahu segalanya, tentang setiap tetes racun yang ia masukkan, tentang setiap pesan mesranya dengan Siska, dan tentang niat busuknya untuk melenyapkanku demi harta atau wanita itu. Mas Danu hanya bisa ternganga, seluruh argumennya hilang tertiup angin saat ia menyadari bahwa istrinya bukan lagi mangsa yang bisa ia kendalikan. Aku meninggalkannya yang terduduk lemas di lantai rumah sakit, pemandangan seorang pria pecundang yang kini harus menanggung beban dosa-dosanya sendirian tanpa pembelaan. Aku berjalan keluar menuju parkiran, merasakan udara malam yang segar menerpa wajahku, memberikan rasa lega yang luar biasa setelah berhari-hari hidup dalam kewaspadaan. Perjalananku belum berakhir, karena setelah ini aku harus memastikan bahwa Mas Danu mendapatkan balasan yang setimpal bukan hanya secara medis, tapi juga secara hukum. Sambil menyalakan mesin mobil,
Aku menatap layar ponselku yang berisi rekaman percakapan dan bukti-bukti lain, tersenyum dalam hati karena aku tahu esok hari akan menjadi awal dari kehancuran total kerajaan kebohongan suamiku. Aku melajukan mobil membelah jalanan malam yang mulai lengang, namun pikiranku justru semakin bising dengan rencana-rencana yang harus segera dieksekusi sebelum matahari terbit. Mas Danu pasti akan mencoba menghilangkan bukti di apartemen begitu dia bisa lepas dari rumah sakit, dan aku tidak boleh membiarkan satu botol pun lenyap dari jangkauan hukum. Sambil menyetir, aku memastikan hijabku tetap rapi meskipun keringat dingin sempat membasahi pelipis karena ketegangan yang belum sepenuhnya reda. Aku harus bertindak cepat, seperti seorang detektif yang berlomba dengan waktu, karena aku tahu Mas Danu bukanlah pria yang akan menyerah begitu saja tanpa perlawanan yang licik. Sesampainya di apartemen, suasana terasa sangat asing, seolah-olah setiap sudut ruangan yang mewah ini kini dipenuhi oleh hantu-hantu pengkhianatan yang selama ini bersembunyi di balik perabotan mahal. Aku langsung menuju dapur, area yang selama seminggu ini menjadi tempat eksekusi perhatian Mas Danu yang mematikan bagi kesehatanku. Mataku tertuju pada kabinet atas yang terkunci, tempat yang biasanya ia gunakan untuk menyimpan berbagai macam bubuk protein dan suplemen olahraga yang tidak pernah boleh kusentuh. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku mengambil kunci cadangan yang kusembunyikan di dalam vas bunga ruang tamu, lalu membuka pintu kayu itu dengan gerakan yang penuh kehati-hatian. Di balik pintu kabinet, aku menemukan sebuah botol tanpa label berwarna gelap yang terselip di antara deretan suplemen bermerek lainnya, tampak mencolok karena kesederhanaannya yang mencurigakan. Aku membukanya pelan dan mencium aroma kimiawi yang sangat mirip dengan jejak bau yang kutangkap dari jus setiap pagi, namun kali ini aromanya jauh lebih pekat dan menusuk. Dengan hati-hati, aku mengambil beberapa butir bubuk di dalamnya menggunakan pinset dan memasukkannya ke dalam plastik klip bening untuk dijadikan bukti laboratorium nantinya. Aku merasa seperti sedang memegang nyawaku sendiri yang hampir saja terenggut jika aku tetap menjadi istri yang naif dan patuh tanpa banyak tanya. Tak cukup di sana, aku beralih ke ruang kerja Mas Danu, sebuah ruangan yang selalu ia kunci rapat dan ia sebut sebagai wilayah privasi profesional yang tidak boleh diganggu-gugat. Menggunakan kunci yang sama, aku berhasil masuk ke dalam ruangan yang berbau parfum kayu cendana dan kertas mahal itu, lalu mulai menggeledah laci mejanya satu persatu. Di laci paling bawah, di balik tumpukan dokumen kontrak proyek, aku menemukan sebuah ponsel cadangan yang masih aktif dan tidak menggunakan kata sandi yang rumit. Jantungku serasa berhenti berdetak saat melihat deretan pesan singkat antara Mas Danu dan Siska yang isinya jauh lebih menjijikkan daripada yang pernah kubayangkan sebelumnya. Tenang saja, sebentar lagi dia akan mulai kehilangan kecantikannya, lalu kesehatannya, dan akhirnya dia tidak akan punya alasan lagi untuk menolak perceraian kita, tulis Mas Danu dalam salah satu pesan yang dikirimkan 3 hari lalu. Aku membaca baris demi baris rencana mereka untuk merusak fisikku secara perlahan, sehingga tidak akan ada yang curiga jika aku tiba-tiba jatuh sakit atau depresi. Mereka bahkan mendiskusikan bagaimana cara membagi harta Gonogini setelah aku dianggap tidak kompeten lagi secara mental dan fisik untuk mempertahankan pernikahan ini. Air mata kemarahan hampir jatuh, namun aku segera menyekanya. Aku tidak boleh menangis di hadapan bukti-bukti yang justru akan menjadi senjataku untuk menghancurkan mereka berdua. Aku segera mengirimkan tangkapan layar semua pesan itu ke alamat email rahasiaku dan mengunggahnya ke penyimpanan awan agar tidak bisa dihapus jika ponsel ini nantinya ditemukan oleh Mas Danu. Aku juga menemukan sebuah kwitansi pembelian zat kimia dari pasar gelap yang tercatat atas nama asisten pribadi Mas Danu, sebuah taktik licik untuk menjauhkan namanya dari transaksi ilegal tersebut.
Semakin dalam aku menggali, semakin banyak lubang gelap yang kutemukan dalam karakter pria yang selama 5 tahun ini kupanggil dengan sebutan suami tercinta. Ternyata, kasih sayangnya selama ini hanyalah investasi untuk sebuah kejahatan yang telah ia persiapkan dengan sangat matang dan tanpa celah. Tiba-tiba, aku mendengar suara pintu apartemen terbuka dan langkah kaki yang terburu-buru masuk ke dalam ruang tengah, menandakan bahwa Mas Danu telah kembali lebih awal dari dugaanku. Aku segera mematikan ponsel cadangan itu, mengembalikannya ke tempat semula, dan mengunci pintu ruang kerja dengan gerakan yang sangat halus agar tidak menimbulkan suara. Aku keluar dari ruangan itu tepat saat Mas Danu muncul di koridor dengan wajah yang tampak sangat berantakan, rambutnya acak-acakan dan matanya terlihat liar seperti binatang yang terpojok. Ia menatapku dengan penuh kecurigaan, nafasnya memburu, dan tangannya mengepal kuat di sisi tubuhnya, seolah ia siap meledak kapan saja. "Apa yang kamu lakukan di sini, Dania? Kenapa kamu tidak istirahat?" Tanyanya dengan nada suara yang penuh dengan intimidasi yang tertahan, mencoba mendapatkan kembali kendali atas diriku. Aku hanya tersenyum tenang, menyesuaikan letak hijabku dengan gerakan yang anggun, lalu menjawab bahwa aku hanya sedang memastikan semua jendela sudah terkunci karena aku merasa tidak aman. Aku berjalan melewatinya dengan santai, membiarkan bahu kami bersenggolan sedikit, memberikan pesan tersirat bahwa aku tidak lagi takut pada kehadirannya yang kini terasa menjijikkan. Mas Danu terdiam di tempatnya, matanya terus mengikuti gerak-gerikku dengan tatapan yang penuh dengan perhitungan jahat yang masih terus berputar di kepalanya. Malam itu, kami tidur di tempat tidur yang sama, namun rasanya ada jurang sedalam samudera yang memisahkan kami di atas kasur berukuran king size itu. Aku bisa merasakan ia tidak tidur, ia terus bergerak gelisah, sesekali menghela nafas panjang yang syarat dengan beban kecemasan tentang kondisi Siska di rumah sakit. Aku sendiri terjaga dengan mata tertutup, memegang ponselku di bawah bantal, siap untuk menelepon polisi jika ia mencoba melakukan tindakan fisik yang membahayakanku malam ini. Kegelapan kamar ini menjadi saksi bisu bagaimana sebuah pernikahan yang tampak sempurna kini telah berubah menjadi medan perang dingin yang mematikan bagi siapapun yang lengah. Menjelang fajar, aku mendengar ponsel Mas Danu bergetar di atas nakas, dan ia segera menyambarnya dengan gerakan yang sangat cepat seolah nyawanya bergantung pada panggilan itu. Ia berbicara dengan suara yang sangat pelan, namun aku masih bisa menangkap kata-kata darurat, kritis, dan polisi yang keluar dari mulutnya dengan nada ketakutan yang luar biasa. Rupanya, kondisi Siska semakin memburuk dan pihak rumah sakit mulai mencium adanya ketidakwajaran yang harus segera dilaporkan kepada pihak berwajib. Aku tersenyum di dalam kegelapan, menyadari bahwa jerat hukum mulai mencekik leher suamiku, dan aku hanya perlu menunggu beberapa saat lagi untuk melihatnya jatuh sepenuhnya ke dalam lubang yang ia gali sendiri. Mas Danu bangkit dari tempat tidur dengan gerakan yang sangat kasar, hampir saja menjatuhkan lampu tidur di atas nakas saat ia menyambar ke meja yang tersampir di kursi. Aku tetap bergeming di bawah selimut, memejamkan mata dan mengatur napas seolah-olah aku masih terlelap dalam mimpi indah, padahal setiap sel di tubuhku sedang dalam mode waspada. Dari balik celah kelopak mataku, aku melihatnya mondar-mandir di depan lemari, jari-jarinya yang gemetar kesulitan mengancingkan kemeja, sementara wajahnya tampak pucat pasi di bawah cahaya remang fajar. Ia terlihat seperti seorang buronan yang sedang bersiap melarikan diri dari kejaran takdir, sangat jauh dari sosok CEO yang biasanya selalu tampil percaya diri dan berwibawa. "Dania, bangun. Siska kritis. Aku harus ke rumah sakit sekarang," teriaknya sambil mengguncang bahuku dengan tenaga yang berlebihan. Suaranya pecah karena kepanikan yang sudah tidak bisa ia bendung lagi. Aku berpura-pura terkejut, mengerjapkan mata berkali-kali seolah baru saja tersadar dari tidur yang sangat nyenyak,
lalu menatapnya dengan pandangan yang tampak penuh kekhawatiran. Aku bertanya dengan suara serak khas orang bangun tidur tentang apa yang terjadi, memaksanya untuk menceritakan kembali berita buruk yang sudah kutahu sejak tadi. Mas Danu tidak sanggup menatap mataku, ia terus memalingkan wajah, sibuk mencari kunci mobilnya seolah-olah benda itu adalah satu-satunya harapan keselamatannya. Dokter bilang kondisinya memburuk secara drastis. Ada komplikasi serius pada hatinya, Dania. Ucapnya dengan napas yang memburu, sementara ia terus mengenakan sepatunya dengan terburu-buru hingga hampir terjatuh. Ia tidak menyebutkan bagian tentang polisi yang kudengar dalam teleponnya tadi, sebuah detail penting yang sengaja ia sembunyikan untuk menjaga wajahnya di depanku. Aku segera bangun dari tempat tidur, meraih hijab instan di gantungan, dan menawarkan diri untuk ikut serta dengan alasan sebagai bentuk kepedulian terhadap staf kantor. Wajah Mas Danu mengeras, ia tampak ingin menolak mentah-mentah kehadiranku, namun ia tidak memiliki alasan logis untuk melarang istrinya menunjukkan kebaikan di depan publik. Selama perjalanan menuju rumah sakit, Mas Danu mengemudi dengan sangat ugal-ugalan, melompati lampu merah dan menyalip kendaraan lain seolah-olah ia sedang berkejaran dengan malaikat maut. Di sampingnya, aku duduk dengan sangat tenang, menggenggam tas tanganku yang berisi botol bukti dan ponsel cadangan yang berhasil kuambil semalam sebagai jaminan keamananku. Aku memperhatikan profil samping wajahnya yang kini tampak penuh dengan gurat ketakutan. Rahangnya mengatup rapat dan keringat dingin terus mengucur dari pelipisnya meski AC mobil menyala maksimal. Pria ini sedang ketakutan setengah mati bukan karena nyawa Siska terancam, melainkan karena ia tahu karirnya dan kebebasannya berada di ujung tanduk jika rahasianya terbongkar. Sesampainya di lobi rumah sakit, kami disambut oleh wajah-wajah tegang beberapa staf kantor yang rupanya juga mendapat kabar dan sudah tiba lebih dulu untuk memberikan dukungan. Aku melangkah dengan anggun, membiarkan gamis panjangku menyapu lantai rumah sakit yang dingin, sementara hijab pashmina yang kupakai memberikan kesan wanita yang sangat tabah dan suci. Mas Danu langsung menyerobot masuk menuju ruang ICU, mengabaikan sapaan karyawannya. Sementara aku berhenti sejenak untuk menyalami satu persatu staf dengan wajah yang menunjukkan empati yang tulus. Strategiku jelas. Aku ingin membangun citra sebagai istri yang sempurna dan tak tahu apa-apa, agar saat kebenaran terungkap, tidak akan ada satu orang pun yang mencurigaiku. Di depan pintu ICU, aku melihat dua orang pria berseragam polisi sedang berbicara dengan dokter yang menangani Siska kemarin. Sebuah pemandangan yang membuat Mas Danu langsung mengerem langkahnya dengan mendadak. Ia berdiri mematung di tengah koridor, wajahnya yang tadi pucat kini berubah menjadi kehijauan saat melihat pihak berwajib mulai ikut campur dalam kasus vitamin buatannya. Salah satu polisi menoleh ke arah kami dan berjalan mendekat, menanyakan apakah Mas Danu adalah atasan langsung dari pasien bernama Siska tersebut. Aku bisa merasakan aura ketakutan yang sangat pekat memancar dari tubuh suamiku saat ia dipaksa untuk berhadapan langsung dengan penegak hukum yang sedang mencari jawaban. Betul, Pak, saya Danu, atasan Siska. Ada apa ya? Jawab Mas Danu dengan suara yang sangat kecil, seolah-olah suaranya tertahan di kerongkongan oleh beban dosa yang ia pikul. Polisi itu menjelaskan bahwa pihak rumah sakit menemukan adanya indikasi unsur kesengajaan dalam pemberian zat beracun tersebut dan kasus ini kini masuk dalam penyelidikan tindak pidana. Polisi itu mulai bertanya tentang apa yang dikonsumsi Siska sebelum jatuh pingsan, dan matanya tertuju tajam pada reaksi wajah Mas Danu yang tampak semakin tidak stabil. Aku hanya berdiri di belakangnya, menundukkan kepala seolah-olah sedang berdoa, padahal aku sedang menikmati setiap detik kehancuran mental yang sedang dialami oleh suamiku. Dia sering minum jus kesehatan sendiri, saya tidak tahu persisnya apa,
dusta Mas Danu dengan lidah yang keluh, mencoba melemparkan kesalahan pada korban yang kini sedang bertaruh nyawa di dalam sana. Polisi itu mencatat setiap perkataannya dengan teliti, namun sorot matanya menunjukkan keraguan yang besar terhadap penjelasan yang terdengar sangat tidak meyakinkan tersebut. Aku tiba-tiba menyela pembicaraan dengan lembut, mengatakan bahwa aku memiliki sisa jus yang biasa kami minum di rumah yang mungkin bisa diperiksa sebagai bahan perbandingan. Mas Danu menoleh ke arahku dengan tatapan mata yang seolah ingin mencekiku saat itu juga, namun ia tak bisa berbuat apa-apa di depan mata polisi. "Dania, apa yang kamu bicarakan? Itu tidak perlu," bentak Mas Danu secara spontan, sebuah reaksi agresif yang justru semakin menarik perhatian dan kecurigaan polisi yang ada di sana. Polisi itu menatap Mas Danu dengan penuh selidik, menyadari ada sesuatu yang sangat aneh dalam hubungan kami dan cara Mas Danu mencoba menutupi fakta sesederhana itu. Aku hanya memberikan senyuman sedih, mengatakan bahwa aku hanya ingin membantu agar Siska cepat sembuh dan pelakunya ditemukan jika memang benar ada sabotase. Mas Danu terdiam 1000 bahasa. Ia menyadari bahwa ia baru saja membuat kesalahan fatal dengan menunjukkan emosi yang meledak-ledak di saat yang paling tidak tepat. Mas Danu kemudian ditarik oleh polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut di ruangan yang lebih tertutup, meninggalkanku sendirian di depan kaca icu yang memperlihatkan kondisi Siska yang mengerikan. Wanita itu kini tertutup oleh berbagai macam selang dan alat bantu napas. Wajahnya yang dulu ia banggakan kini membengkak dan berubah warna menjadi gelap akibat kerusakan jaringan yang parah. Aku menatapnya tanpa rasa benci lagi. Ia hanyalah alat yang digunakan Mas Danu, dan kini ia menjadi bukti hidup dari kekejaman pria yang ia cintai. Aku mengeluarkan plastik klip berisi bubuk bukti dari tasku, menyerahkannya pada petugas medis lain yang lewat, memastikan bahwa permainan ini akan berakhir hari ini juga dengan keadilan yang sejati. Aku berdiri mematung di depan kaca besar ruang icu, memperhatikan tim medis yang bergerak cepat di sekitar tubuh Siska yang tak berdaya. Di balik masker oksigen dan lilitan kabel, hampir tak ada lagi jejak sekretaris modis yang dulu selalu memandangku dengan dagu terangkat sombong. Kini, dia hanyalah raga yang sedang berjuang melawan zat kimia yang seharusnya menghancurkan sistem tubuhku, bukan tubuhnya. Aku menyentuh permukaan kaca yang dingin, merasakan getaran halus dari mesin pendeteksi jantung yang bunyinya tak beraturan, seolah-olah mesin itu sedang menyuarakan kekacauan yang terjadi di dalam aliran darah Siska. Di sudut koridor yang lain, aku bisa melihat melalui celah pintu kaca kantor kepolisian rumah sakit, Mas Danu sedang duduk dengan gelisah di hadapan 2 detektif. Lampu ruangan yang terang benderang menyoroti setiap tetes keringat yang jatuh dari keningnya, membuat wajahnya tampak berminyak dan penuh beban. Dia berkali-kali menyisir rambutnya dengan jari, sebuah kebiasaan yang hanya ia lakukan jika sedang berada dalam tekanan yang luar biasa berat. Aku tahu dia sedang berusaha merangkai kebohongan baru, mencari kambing hitam lain untuk disalahkan, namun bukti medis yang keluar dari tubuh Siska adalah saksi bisu yang tak bisa dia suap dengan uang. Tak lama kemudian, salah satu polisi keluar dan menghampiriku dengan raut wajah yang sangat formal namun tetap menyimpan rasa hormat kepada seorang istri yang terlihat berduka. Ia menanyakan apakah aku bersedia memberikan keterangan tambahan mengenai rutinitas pagi kami di rumah, terutama mengenai suplemen yang dikonsumsi Mas Danu. Aku menjawab dengan suara lembut dan sedikit bergetar, menceritakan bagaimana suamiku begitu protektif terhadap kesehatanku, hingga ia sendiri yang selalu menyiapkan minuman tersebut. Polisi itu mencatat setiap kata dengan saksama, sementara aku sengaja memberikan detail tentang bau kimia yang sempat kucurigai, seolah-olah aku baru saja menyadari kebenaran yang mengerikan itu sekarang. Mas Danu keluar dari ruangan pemeriksaan dengan langkah lunglai, wajahnya pucat pasi seolah seluruh darahnya telah tersedot keluar dari tubuhnya. Ketika mata kami bertemu,
Ada kebencian yang berkilat di pupil matanya, namun tertutup oleh ketakutan yang jauh lebih besar karena dia tahu aku memegang kendali atas narasinya. Dia menghampiriku dengan langkah goyah, mencoba meraih tanganku di depan para polisi untuk menunjukkan bahwa kami masih pasangan yang solid, namun aku dengan halus menghindar dengan alasan ingin mengambil air minum. Penolakan halusku itu seperti tamparan keras baginya, meruntuhkan sisa-sisa harga diri yang dia coba pertahankan di depan publik dan pihak berwajib. Dania, kenapa kamu bicara seperti itu pada mereka? Kamu ingin menghancurkan suamimu sendiri. Bisiknya dengan nada mengancam saat kami berada cukup jauh dari jangkauan telinga orang lain. Aku menoleh padanya, menatap lurus ke dalam matanya yang merah, dan tersenyum dengan cara yang membuatnya bergidik ngeri hingga ke tulang sumsum. Aku membisikkan bahwa bukan aku yang menghancurkannya, melainkan gelas-gelas jus yang ia siapkan dengan penuh cinta, setiap pagi untuk melenyapkanku demi wanita yang kini sekarat diicu. Mas Danu ternganga, rahangnya mengatup keras, dan dia menyadari bahwa topeng sucinya sudah hancur berkeping-keping di depanku tanpa ada harapan untuk diperbaiki lagi. Kepanikan Mas Danu mencapai puncaknya ketika seorang perawat berlari keluar dari ruang ICU sambil berteriak memanggil dokter karena detak jantung Siska tiba-tiba melemah. Suara alarm dari mesin monitor jantung yang berbunyi panjang dan melengking memenuhi koridor, menciptakan suasana mencekam yang seolah-olah mengumumkan kedatangan maut. Mas Danu terjatuh di kursi tunggu, menutupi wajahnya dengan kedua tangan sambil terisak kecil, namun aku tahu isak tangis itu bukan untuk Siska. Dia menangis karena dia tahu, jika Siska meninggal dunia, status penyelidikan ini akan berubah dari penganiayaan menjadi pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Di tengah kekacauan itu, asisten pribadi Mas Danu tiba di rumah sakit dengan wajah yang tak kalah panik, membawa beberapa dokumen yang diminta suamiku sebelumnya. Aku segera mencegatnya sebelum ia sempat bertemu dengan Mas Danu, menggunakan wibawaku sebagai nyonya rumah untuk mengambil alih dokumen-dokumen tersebut dengan alasan keamanan. Di dalam map itu, aku menemukan catatan pembelian bahan kimia berbahaya dari sebuah laboratorium ilegal yang dilakukan bulan lalu. Ternyata, Mas Danu memang sangat teliti. Dia mencatat semuanya seolah-olah ini adalah proyek bisnis besar yang harus memiliki laporan pertanggungjawaban yang jelas, tanpa sadar bahwa catatan ini akan menjadi jerat lehernya sendiri. Aku menyerahkan dokumen-dokumen itu langsung kepada polisi yang sedang bertugas, sebuah tindakan yang membuat asisten pribadi Mas Danu pucat pasi dan tak berani berkata apa-apa. Polisi itu segera memeriksa isi map dan mata mereka terbelalak melihat detail transaksi yang sangat eksplisit mengenai zat beracun yang digunakan. Mas Danu yang melihat kejadian itu dari kejauhan mencoba berdiri dan berlari ke arah kami, namun dua petugas polisi segera menahannya dengan sigap di tempatnya berdiri. Teriakan protesnya menggema di lorong rumah sakit, namun tak ada satu orang pun yang merasa simpati padanya. Dia kini terlihat seperti monster yang tertangkap basah sedang menyembunyikan taringnya. Dania, kamu pengkhianat. Aku melakukan ini untuk masa depan kita. Teriaknya dengan gila, sebuah pernyataan absurd yang menunjukkan betapa rusaknya logika di dalam kepalanya yang manipulatif itu. Aku hanya berdiri diam, memperhatikan bagaimana borgol perak melingkar di pergelangan tangannya yang selama ini sering mengelus kepalaku dengan kepalsuan yang sangat dalam. Penampilanku yang tetap sempurna dengan pakaian yang menunjukkan lekuk tubuh yang bugar menjadi bukti nyata bahwa usahanya untuk merusakku gagal total karena kecerdasanku. Aku tidak merasa puas dengan cara yang kasar, melainkan merasa lega karena beban berat yang kupikul selama seminggu ini akhirnya terangkat sepenuhnya dari pundakku. Saat polisi menggiring Mas Danu keluar dari area ICU menuju mobil tahanan, aku melihat Siska dari balik kaca, yang perlahan-lahan mulai stabil setelah tindakan medis darurat.
Meski nyawanya selamat, dokter mengatakan dia akan mengalami cacat fisik permanen dan kerusakan sistem saraf yang tak bisa dipulihkan kembali seperti sedia kala. Aku menarik napas panjang, merapikan hijab pashminaku yang sedikit bergeser, dan berjalan menuju pintu keluar rumah sakit dengan kepala tegap. Seminggu yang penuh kepanikan bagi Mas Danu telah berakhir dengan kehancurannya, sementara bagiku, ini adalah hari pertama di mana aku benar-benar bisa bernapas sebagai wanita yang merdeka. Suara deru mobil polisi yang menjauh meninggalkan area rumah sakit seolah menjadi melodi penutup bagi drama panjang yang menguras energiku selama seminggu terakhir. Aku berdiri di lobi utama, memperhatikan lampu strobo biru yang memudar di kegelapan malam, menyadari bahwa pria yang dulu kupuja sebagai imam kini hanyalah seorang pesakitan hukum. Di sekelilingku, beberapa karyawan kantor yang masih bertahan menatapku dengan pandangan campur aduk, antara kasihan, segan, dan takjub melihat ketenanganku. Aku tidak membalas tatapan mereka dengan tangis histeris, melainkan dengan anggukan kecil yang elegan, menjaga martabat sebagai seorang istri yang baru saja dikhianati secara sadis. Aku kembali ke apartemen dengan perasaan yang jauh lebih ringan, meskipun kekosongan di dalam hunian mewah ini kini terasa sangat nyata tanpa kehadiran sosok pria manipulatif itu. Aku melangkah menuju kamar utama, melepas hijab pashmina yang telah menemaniku sepanjang hari yang penuh ketegangan, dan menatap pantulan diriku di cermin besar. Tubuhku tetap bugar. Lekuk tubuh body goalsku yang selama ini ingin dihancurkan Mas Danu tetap terjaga dengan sempurna berkat kewaspadaanku. Aku mengusap wajahku yang masih segar, bersyukur pada naluriku yang tajam karena jika tidak, mungkin saat ini akulah yang sedang terbaring sekarat di ruang ICU menggantikan Siska. Sambil duduk di tepi tempat tidur, aku membuka laptop dan mulai menyusun bukti-bukti digital yang telah kukumpulkan ke dalam satu folder terenkripsi yang sangat rapi. Aku menemukan rekaman CCTV tersembunyi yang kupasang sendiri di sudut dapur 2 hari lalu, yang memperlihatkan dengan jelas tangan Mas Danu sedang mencampurkan bubuk dari botol gelap ke dalam gelas jusku. Dalam video itu, ia tampak tersenyum tipis, sebuah senyum kemenangan yang kini berubah menjadi bukti kunci yang akan menjebloskannya ke penjara untuk waktu yang lama. Setiap frame video itu adalah paku terakhir untuk peti mati karir dan reputasi yang selama ini ia bangun dengan penuh kesombongan. Keesokan paginya, berita tentang penangkapan Mas Danu mulai meledak di berbagai media sosial dan portal berita daring dengan judul-judul yang sangat provokatif. Nama perusahaannya tercoreng, sahamnya anjlok, dan semua mitra bisnisnya mulai memutuskan hubungan secara sepihak karena tidak ingin diasosiasikan dengan seorang tersangka percobaan pembunuhan. Aku membaca komentar-komentar netizen yang menghujat kekejamannya, sementara beberapa orang mulai memuji ketabahan dan kecerdasanku dalam menghadapi situasi yang mengerikan ini. Judul novel yang sedang kususun di dalam kepala seolah sedang terjadi secara nyata di depan mata seluruh rakyat Indonesia. Suami memberiku jus vitamin setiap hari, aku memberikannya ke sekretarisnya. Pengacara Mas Danu mencoba menghubungiku berkali-kali untuk membicarakan kemungkinan perdamaian atau penarikan laporan, namun aku memblokir semua akses komunikasi dari pihak mereka. Tidak ada kata maaf untuk seorang pria yang dengan sengaja ingin merusak fisik dan mental istrinya hanya demi harta dan wanita lain di belakangnya. Aku justru mendatangi pengacara perceraian terbaik di kota ini untuk segera mendaftarkan gugatan cerai dengan tuntutan harta gonogini yang maksimal sebagai ganti rugi atas percobaan pembunuhan. Aku ingin memastikan bahwa saat dia keluar dari penjara nanti, dia tidak akan memiliki apa-apa lagi selain penyesalan yang mendalam atas segala keserakahannya. Aku memutuskan untuk mengunjungi Siska di rumah sakit 1 minggu setelah kejadian itu, bukan untuk mengejeknya, melainkan untuk melihat sendiri hasil dari hadiah Mas Danu. Siska sudah dipindahkan ke ruang perawatan biasa,
namun kondisinya sangat jauh dari kata baik. Ia mengenakan penutup wajah karena ruam hitam yang mulai melepuh dan merusak tekstur kulitnya secara permanen. Saat ia melihatku masuk ke ruangan, ia mencoba berteriak namun suaranya hanya keluar sebagai rintihan serak karena kerusakan pada pita suaranya yang juga terkena dampak zat logam berat. Matanya memancarkan ketakutan yang murni, seolah-olah ia sedang melihat malaikat pencabut nyawa yang datang untuk menagih hutang nyawa padanya. Mas Danu mengirimkan salam dari balik jeruji besi, Siska. Bisikku pelan di samping tempat tidurnya, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar percakapan dingin kami. Siska menangis terseduh-seduh, air matanya membasahi perban di wajahnya, menunjukkan betapa hancurnya perasaan wanita yang dulu merasa paling cantik dan paling dicintai ini. Aku memberitahunya bahwa Mas Danu mencoba menyalahkannya di depan polisi, mengklaim bahwa Siska sendirilah yang meracuni minuman itu karena cemburu padaku. Mendengar pengkhianatan pria pujaannya, Siska meronta di tempat tidur, menyadari bahwa ia telah mengorbankan segalanya untuk pria yang bersedia membuangnya begitu saja saat keadaan mendesak. Aku meninggalkan rumah sakit dengan perasaan yang sepenuhnya netral, tidak ada kebahagiaan berlebih, namun juga tidak ada sisa-sisa dendam yang membara di dadaku. Keadilan telah bekerja dengan caranya yang paling puitis, memberikan masing-masing dari mereka balasan yang paling menyakitkan sesuai dengan apa yang mereka agungkan sebelumnya. Mas Danu yang haus kekuasaan kini kehilangan kebebasannya, dan Siska yang terobsesi dengan kecantikan kini harus hidup dengan wajah yang tak lagi ia kenali di depan cermin. Aku berjalan menuju mobilku dengan langkah yang mantap, merasakan matahari siang yang hangat menyentuh hijabku, memberikan harapan baru bagi masa depanku yang lebih cerah. Di rumah, aku mulai mengemas barang-barang Mas Danu ke dalam kardus-kardus besar untuk dikirimkan ke rumah orang tuanya, membersihkan setiap jejak keberadaannya dari hidupku. Aku menemukan sebuah foto pernikahan kami yang dipajang di ruang tamu, di mana kami berdua tampak sangat serasi dan bahagia dalam balutan busana adat yang mewah. Tanpa ragu, aku memecahkan bingkai kaca tersebut dan merobek foto itu tepat di bagian wajahnya, menyisakan potongan diriku sendiri yang berdiri tegak sendirian. Pernikahan ini mungkin telah gagal, namun aku telah memenangkan pertarungan yang jauh lebih penting, yaitu pertarungan untuk mempertahankan harga diri dan keselamatanku sendiri. Babak ini hampir berakhir, namun aku tahu bahwa ini adalah awal dari kehidupan baruku sebagai wanita yang mandiri dan berdaya tanpa bayang-bayang pria beracun. Aku mengambil segelas jus jeruk murni yang kubuat sendiri, meminumnya dengan tenang sambil memandang pemandangan kota dari balkon apartemenku yang tinggi. Tidak ada lagi rasa pahit, tidak ada lagi aroma kimia, yang ada hanyalah kesegaran yang hakiki dari sebuah kejujuran dan keberanian untuk melawan. Seminggu yang penuh kepanikan telah berlalu, dan kini aku siap untuk menuliskan bab-bab akhir dari kisah ini dengan tinta kemenangan yang permanen di tanganku sendiri. 3 minggu berlalu sejak malam mencekam itu, dan kini aku berdiri di lorong dingin gedung kepolisian untuk memenuhi panggilan konfrontasi saksi. Aku mengenakan setelan blazer berwarna nude yang pas di badan, menonjolkan siluet tubuhku yang tetap terjaga, dipadukan dengan hijab sutra motif floral yang memberikan kesan segar namun berwibawa. Setiap pasang mata petugas yang lewat seolah memberikan penghormatan tersendiri. Mereka tahu aku adalah wanita yang berhasil memecahkan teka-teki pembunuhan berencana terhadap diriku sendiri. Aku menarik napas dalam, membiarkan aroma parfum vanila yang lembut menenangkan sarafku sebelum pintu ruang interogasi dibuka oleh seorang petugas. Di dalam ruangan sempit itu, Mas Danu duduk dengan tangan terborgol ke meja besi, wajahnya yang dulu segar kini tampak kusam, dengan lingkaran hitam tebal di bawah matanya. Rambut undercutnya yang biasanya klimis kini tumbuh berantakan, dan kemeja yang ia kenakan tampak kebesaran karena berat badannya turun drastis dalam hitungan hari.
Begitu aku masuk, ia langsung mendongak, matanya berkilat antara kerinduan yang palsu dan kebencian yang nyata yang masih tersisa di dasar hatinya. Aku duduk di hadapannya dengan punggung tegak, tidak memberikan celah sedikit pun baginya untuk melihat kerapuhan atau ketakutan dalam raut wajahku. "Dania, tolong, cabut laporannya. Aku hilaf, aku ditekan oleh Siska. Dia yang memintaku melakukan semua ini," ucapnya dengan suara serak, mencoba memainkan kartu victim blaming terakhirnya. Aku hanya menatapnya datar, merasa hampir muak mendengar bagaimana ia masih bisa melemparkan kesalahan pada wanita yang kini cacat permanen karena ulahnya sendiri. Aku mengeluarkan ponselku dan memutar rekaman suara yang belum sempat kuserahkan pada polisi, rekaman di mana ia bergumam sendiri saat menyiapkan jus di dapur tentang bagaimana ia akan menikmati harta warisanku. Suara itu menggema di ruangan sunyi tersebut, menghancurkan sisa-sisa kebohongan yang baru saja ia ucapkan dengan lidahnya yang bercabang. Mas Danu terdiam, wajahnya berubah dari pucat menjadi merah padam saat menyadari bahwa aku telah memasang penyadap di dapur sejak lama tanpa ia sadari. Ia menatapku seolah-olah aku adalah monster, seolah ia tidak percaya bahwa istri yang selama ini ia anggap imut dan penurut bisa memiliki strategi secanggih ini. Aku condong ke depan, mendekatkan wajahku ke arahnya hingga ia bisa melihat pantulan kegagalannya di mataku yang jernih, lalu berbisik bahwa keadilanku tidak bisa dibeli dengan air mata buaya. Pria di depanku ini bukan lagi suamiku. Dia hanyalah sebuah ancaman yang berhasil kujinakkan dan kini sedang menunggu giliran untuk dikurung selamanya. Polisi kemudian membacakan hasil laboratorium terbaru dari botol gelap yang kutemukan di kabinet atas, yang ternyata mengandung konsentrasi tinggi arsenik dan merkuri organik. Zat itu dirancang untuk membunuh secara perlahan dengan gejala yang menyerupai penyakit autoimun, sehingga kematianku nantinya akan terlihat seperti kematian alami karena sakit kronis. Mas Danu mulai meracau. Ia mengatakan bahwa ia hanya ingin aku sedikit sakit, agar aku tidak terlalu aktif di luar rumah dan lebih bergantung padanya. Logika gilanya benar-benar sudah melampaui batas kewarasan manusia normal, menunjukkan betapa narsistik dan posesifnya kepribadian yang selama ini ia sembunyikan dariku. Aku menyerahkan berkas tambahan berupa bukti transfer dari rekening rahasia Mas Danu kepada seorang oknum penyedia zat kimia ilegal di pasar gelap. Bukti ini adalah hasil kerja keras detektif swasta yang kusewa secara diam-diam segera setelah aku mencium aroma aneh pada jus pertamaku sebulan yang lalu. Mas Danu tampak gemetar hebat melihat tumpukan bukti yang begitu rapi dan sistematis, menyadari bahwa pelariannya sudah benar-benar tertutup rapat dari segala arah. Ia tidak menyangka bahwa selama ia sibuk merencanakan kematianku, aku justru sedang sibuk merencanakan kebebasanku dengan sangat detail dan tanpa celah hukum. "Kamu tahu, Mas? Siska sudah memberikan kesaksian penuh kemarin dari kursi rodanya di rumah sakit," kataku dengan nada santai namun memberikan efek ledakan di kepalanya. Siska yang merasa dikhianati karena dituduh sebagai otak pelaku oleh Mas Danu, akhirnya membeberkan semua rahasia, termasuk lokasi penyimpanan dokumen asli rencana mereka. Mereka berdua kini saling gigit, saling menjatuhkan untuk menyelamatkan diri masing-masing, namun justru tindakan itu yang mempercepat proses hukum bagi keduanya. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi kesetiaan. Yang tersisa hanyalah dua orang pesakitan yang saling mengutuk di bawah bayang-bayang hukuman penjara yang panjang. Sebelum keluar dari ruangan itu, aku berdiri dan merapikan setelan blazerku, memberikan kesan bahwa pertemuan ini hanyalah sebuah urusan bisnis yang sudah selesai dengan baik. Mas Danu mencoba berteriak memanggil namaku, memohon ampunan dengan cara yang sangat memalukan hingga petugas harus menekannya kembali ke kursi besi tersebut. Aku tidak menoleh sedikit pun,
langkah kakiku terdengar mantap di atas lantai pualam kantor polisi, menyuarakan kemenangan seorang wanita yang menolak menjadi korban. Aku merasa bangga pada diriku sendiri, pada ketenanganku, dan pada keberanianku untuk memberikan jus itu kepada orang yang tepat untuk mengungkap kebenaran. Di luar gedung, wartawan mulai mengerumuniku, mencoba mendapatkan pernyataan resmi mengenai perkembangan kasus yang sedang viral di seluruh pelosok negeri ini. Dengan gaya yang tenang dan berkelas, aku hanya memberikan pernyataan singkat bahwa aku mempercayakan seluruh proses hukum kepada pihak berwajib dan memohon privasi untuk masa pemulihanku. Aku masuk ke dalam mobil baruku, sebuah simbol kemandirian yang kubeli dari hasil tabungan pribadiku yang selama ini tidak pernah diketahui oleh Mas Danu. Aku menyetir sendiri, merasakan angin sejuk Jakarta menyentuh kulitku, membawa pergi sisa-sisa kenangan buruk yang selama ini menyesakkan dadaku. Hari ini, kerajaan kebohongan Mas Danu benar-benar runtuh hingga ke fondasi paling dasarnya, menyisakan puing-puing kehancuran yang tak akan pernah bisa ia bangun kembali. Aku menatap kaca spion, melihat gedung kepolisian yang semakin menjauh di belakangku, seolah-olah sedang meninggalkan masa lalu yang kelam menuju masa depan yang cerah. Besok adalah sidang perdana perceraianku, dan aku akan datang dengan kepala tegak, siap untuk mengambil kembali seluruh hakku dan memulai hidup baru yang lebih bersih. Perjalanan ini hampir mencapai puncaknya, dan aku sudah tidak sabar untuk menutup buku lama ini dan membuka lembaran baru yang penuh dengan kedamaian. Pagi ini, cahaya matahari masuk menembus jendela apartemenku dengan kehangatan yang berbeda, seolah merestui langkahku menuju babak akhir dari drama yang menguras air mata ini. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan gamis sutra berwarna emerald green yang memberikan kesan kuat namun tenang, dipadukan dengan hijab pashmina berwarna senada yang membingkai wajahku dengan sempurna. Penampilanku hari ini adalah pernyataan bahwa aku tidak hancur. Aku justru tumbuh lebih cantik dan kuat dari sebelumnya, meskipun badai besar baru saja menghantam fondasi hidupku. Hari ini adalah sidang putusan perceraian sekaligus pembacaan vonis pidana untuk pria yang pernah menjadi pusat duniaku. Di ruang sidang yang megah dan dingin, suasana terasa sangat tegang saat hakim membacakan satu persatu fakta persidangan yang sangat memilukan. Mas Danu duduk di kursi terdakwa dengan kepala tertunduk dalam, tangannya tak henti-hentinya meremas celana kainnya yang kini terlihat sangat longgar di tubuhnya yang semakin kurus. Tidak ada lagi sisa-sisa kesombongan atau ketampanan yang dulu ia banggakan, yang tersisa hanyalah bayangan seorang pria yang hancur oleh keserakahannya sendiri. Aku duduk di bangku penggugat dengan tenang, memegang tas tanganku dengan tangan yang stabil, siap menerima keadilan yang telah lama kunantikan. Hakim membacakan vonis 20 tahun penjara untuk Mas Danu atas dakwaan percobaan pembunuhan berencana dan pelanggaran undang-undang kesehatan. Ruang sidang seketika riuh dengan bisikan para hadirin, namun aku tetap diam, merasakan sebuah getaran kelegaan yang menjalar dari ujung kaki hingga ke kepalaku. 20 tahun adalah waktu yang cukup bagi Mas Danu untuk merenungi setiap gelas jus beracun yang ia siapkan dengan penuh kepalsuan setiap pagi di dapur kami. Ketika ia dibawa keluar oleh petugas menuju mobil tahanan, ia sempat melirikku dengan tatapan kosong, seolah baru menyadari bahwa ia baru saja kehilangan segalanya, istri, harta, dan masa depannya. Setelah sidang pidana, hakim agama juga mengabulkan gugatan ceraiku secara fair stake, memberikan hak asuh penuh atas aset-aset yang berhasil kubuktikan sebagai milikku dan kompensasi besar dari harta bersama. Aku keluar dari gedung pengadilan dengan langkah yang terasa begitu ringan, seolah beban bertonton yang selama ini menghimpit pundakku telah menguap tertiup angin siang. Para wartawan kembali mengerumuniku, namun kali ini aku hanya memberikan senyum tipis dan mengatakan satu kalimat singkat, keadilan tidak pernah tidur, dan kebohongan selalu memiliki tanggal kedaluarsa.
Kalimat itu seketika menjadi headline di berbagai media sosial, menutup kisah jus vitamin dengan akhir yang memuaskan bagi publik. Sore harinya, aku memutuskan untuk mengunjungi makam ibuku, sosok yang selalu mengajarkanku untuk menjadi wanita yang tulus namun tetap waspada terhadap dunia. Di depan pusaranya, aku bersimpuh dan membisikkan bahwa aku baik-baik saja, bahwa putri kecilnya telah berhasil melewati ujian hidup yang paling berat dengan kepala tegak. Aku merasa kedamaian yang luar biasa meresap ke dalam hatiku, sebuah perasaan yang tidak bisa dibeli dengan harta gono gini sebanyak apapun. Aku berjanji pada diriku sendiri di depan makam itu untuk terus menjalani hidup dengan penuh integritas dan tidak akan membiarkan pengalaman pahit ini mengubahku menjadi wanita yang penuh kebencian. Aku memutuskan untuk menjual apartemen penuh kenangan buruk itu dan pindah ke sebuah rumah kecil yang asri di pinggiran kota yang penuh dengan pepohonan hijau. Aku ingin memulai hidup baru di tempat yang udaranya bersih, di mana aku bisa menanam sendiri buah-buahan dan sayuran untuk jusku setiap pagi tanpa rasa takut. Rumah baru ini adalah simbol dari kemandirianku, tempat di mana aku bisa menulis kembali kisah hidupku dengan tinta yang lebih cerah dan penuh harapan. Tidak ada lagi rahasia di kabinet dapur, tidak ada lagi ponsel cadangan di laci meja kerja, yang ada hanyalah kejujuran dan ketenangan jiwa. Siska, di sisi lain, kabarnya telah keluar dari rumah sakit namun harus menjalani sisa hidupnya dengan perawatan intensif akibat kerusakan organ permanen yang dialaminya. Meskipun aku telah memaafkannya secara pribadi, aku tahu bahwa ia harus menanggung konsekuensi dari ambisinya yang buta untuk merebut kebahagiaan orang lain. Kami adalah dua wanita yang menjadi korban dari manipulasi pria yang sama, namun jalanku berbeda karena aku memilih untuk melawan dengan kecerdasan, bukan dengan dendam yang merusak diri. Aku berharap suatu hari nanti ia bisa menemukan kedamaian dalam kondisinya yang sekarang, sebagaimana aku telah menemukannya dalam kebebasanku. Aku mulai membuka lembaran baru dengan mengelola bisnis kreatif di bidang digital content creator, fokus pada pemberdayaan wanita yang mengalami kekerasan domestik atau manipulasi dalam pernikahan. Pengalamanku menjadi inspirasi bagi banyak wanita di Indonesia untuk lebih berani bicara dan tidak mudah tertipu oleh kemasan luar yang tampak sempurna namun beracun di dalam. Akun media sosialku kini penuh dengan pesan-pesan dukungan dan doa dari orang-orang yang merasa terwakili oleh perjuanganku melawan ketidakadilan. Aku bukan lagi sekadar istri yang dikhianati, melainkan seorang penyintas yang berhasil mengubah tragedi menjadi sebuah gerakan positif bagi sesama. Malam ini, aku duduk di teras rumah baruku, memegang segelas jus jeruk murni yang baru saja kuperas sendiri dari buah-buahan segar di kebun belakang. Rasanya sangat manis, alami dan menyegarkan. Benar-benar berbeda dengan rasa jus yang selama ini diberikan Mas Danu kepadaku setiap pagi. Aku menatap langit malam yang bertabur bintang, menyadari bahwa setiap kejadian dalam hidup ini, sepahit apapun itu, memiliki maksud tersendiri untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Aku tersenyum pada kegelapan, merasa bersyukur karena aku masih diberi kesempatan untuk bernapas dan menikmati keindahan dunia dengan mata yang kini telah terbuka lebar. Kisah ini berakhir di sini, di bawah naungan fajar kemerdekaan yang sesungguhnya bagi jiwaku yang selama ini terbelenggu dalam pernikahan beracun. Aku telah memberikan jus vitamin itu kepada orang yang tepat, dan hasilnya telah membawa setiap orang pada takdir yang pantas mereka dapatkan. Kini, aku siap menyambut hari esok dengan semangat baru, sebagai wanita berhijab yang cantik, pintar dan berdaya, yang tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun merenggut kebahagiaannya. Selamat tinggal masa lalu, dan selamat datang kehidupan yang lebih bermakna. Dania yang baru telah lahir dari abu kehancuran, siap untuk terbang lebih tinggi dan lebih jauh lagi.